Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu tetap setia, tetap semangat untuk mendengarkan pemahaman-pemahaman Alkitab. Karena kita diperlu pada saat-saat ini. Firman Allah berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Hosea 4:6. Oleh sebab itu saya percaya ketika Bapak Ibu saudara mendengarkan rekaman ini, saudara boleh mengerti karena Roh Kudus menuntun saudara, memberikan hikmat sehingga saudara makin hari boleh makin disucikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, Imamat pasal 4 bicara tentang korban karena dosa. Bapak Ibu saudara bisa membacanya di rumah masing-masing dalam Imamat pasal 4 ayat pertama sampai ayat 35. Berhubung waktu saya tidak membacakan di saat-saat ini. Perbedaan antara korban karena dosa dan korban karena salah. Dalam korban karena dosa tidak disebut dengan pasti dosa apa, tetapi dalam korban karena salah jelas disebut macamnya dosa. Bahkan kita melihat dalam pemakaian korban karena dosa, justru ini dilakukan bagi orang-orang pilihan. Misalnya pentabisan imam-imam dan orang Lewi, Keluaran 29 ayat 14 serta ayat 35 sampai 36. Justru di sini orang-orang yang terpilih, anak-anak Harun yang cacat atau yang najis dan seterusnya tidak boleh dilantik. Hanya mereka yang pilihan. Begitu pula orang Lewi. Jadi bukan bagi orang yang salah. Yang kedua, hari Grafirat. Imam besar harus mempersembahkan korban karena dosa. Imamat 16 ayat ketiga. Justru imam besar yang tak bercela yang boleh mengerjakan ini, dan umat Israel yang berbakti. Israel yang tak berbakti baik-baik kepada Tuhan tentu tidak peduli akan hukum-hukum Tuhan dan korban-korban pada hari Grafirat ini. Yang ketiga, korban karena dosa pada tiap bulan baru, hari-hari raya Paskah, Pentakosta, Nafiri dan seterusnya. Bilangan 11 ayat ke-15, ayat ke-22, ayat ke-30. Ini korban dari masyarakat Israel yang berbakti, bukan masa-masa murtad. Yang keempat, pada waktu pentabisan Ka'bah di dalam kesucian, juga di sini ada korban karena dosa. Bilangan 7 ayat ke-16 serta ayat ke-22. Ini tidak ada hubungannya langsung dengan dosa atau salah. Yang kelima, seorang Nasar yang telah selesai menggenapinya. Bilangan 6 ayat ke-14. Yang ke-6, sembuh dari kusta. Imamat 14 ayat ke-10 dan 19. Di sini kedua macam korban dipersembahkan, baik korban karena dosa dan karena salah. Korban ini memang ada hubungannya dengan dosa, tetapi tidak langsung, lain daripada korban karena salah. Di dalam manusia memang ada dua perkara yang harus diselesaikan dengan korban, yaitu yang pertama, kesalahan yang telah diperbuat. Ini hanya dapat dihapus dengan darah Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Orang itu harus menyalibkan daging, mematikannya sehingga mau bertobat dan berhenti berdosa dan minta ampun kepada Tuhan, disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudariku, ini korban karena salah. Setiap kali kita berbuat kesalahan, kita harus membereskannya. Langsung kesalahan itu, ini salah, satu dosa yang sudah diperbuat. Yang kedua, korban yang kedua ini dikatakan tentang dua perkara yang harus diselesaikan dengan korban. Yang kedua, yang pertama nanti kesalahan yang telah diperbuat, yang kedua karena daging. Ini bagian dari manusia. Dalam manusia, semua manusia hidup dalam tubuh daging. Roma 7 ayat ke-24. Roh kita seperti dalam sangkar tubuh paut atau daging. Sampai pada hari kita keluar dari sangkar ini, 2 Korintus 5 ayat 1. Atau ketika kita meninggal, atau waktu kita diubahkan dalam sekejap pada waktu orang itu menjadi sempurna, atau pada saat kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat
16 sampai 17. Dalam dunia semua manusia berada dalam tubuh daging, mempunyai daging. Daging ini sumber dosa. Sebab itu selama daging belum mati sepenuhnya atau tirai, ya kan, maka manusia masih mungkin berdosa. Korban karena dosa ini adalah bayangan dari pekerjaan salib Kristus terhadap daging. Korban karena dosa selalu ada dalam tiap-tiap hari raya, hari grafiran, pentapisan dan seterusnya. Sebab kita masih hidup dalam tubuh daging, sehingga tidak boleh lepas, tak boleh lupa. Selalu ada tindakan-tindakan terhadap daging, supaya jangan ia mengeluarkan dosa. Saudara-saudariku, seorang yang terus-menerus dengan setia memikul salib menjadi korban di atas mezbah. Roma pasal 12 ayat pertama sampai kedua. Sehingga menjadi mahir, maka daging akan tertahan sehingga menjadi lemah dan akhirnya mati sepenuh. Orang itu akan masuk atau pindah atau dilahirkan ke dalam kesempurnaan. Dosa atau kesalahan yang telah dibuat itu juga berarti bagi yang di dalam pikiran. Matius 5 ayat ke-28, Amsal 23 ayat ke-7 harus diselesaikan dengan korban karena salah. Ini hanya perlu kalau dibuat pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak perlu ada korban karena salah. Sebab itu korban karena salah itu tidak selalu ada, tergantung adanya pelanggaran. Daging selalu ada selama kita belum pindah atau dilahirkan menjadi sempurna. Sebab itu korban karena dosa itu selalu ada di mana-mana, juga di antara orang-orang suci sampai menjadi orang sempurna. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan daging di dalam kehidupan orang beriman itu berbeda-beda, tergantung di mana tingkat hidup imannya. Orang yang hidup di dalam dosa, ia sepenuhnya ada di dalam kuasa dari daging, dalam hukum dosa dan maut. Ia akan selalu berbuat dosa. Ia di bawah kuasa dosa. Orang yang berjalan di dalam roh, maka hukum dosa atau maut tidak lagi berkuasa atasnya, tetapi hukum roh. Tetapi daging masih ada, ia hidup dalam daging, namun tidak di bawah kuasa hukum dosa atau maut, sebab ia sudah pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dalam Kolose pasal 1 ayat ke-13, hukum roh berlaku atasnya. Roma 8 ayat ke-2, selama ia ada di dalam roh, selama berjalan di dalam roh, maka daging lemah, tak berdaya. Galatia 5:16, ia mudah mengalahkannya. Orang-orang yang berjalan dalam roh tidak dikuasai dosa, tidak langsung jatuh dalam dosa waktu digoda atau ditekan iblis. Selama ia memilih menurut kehendak roh, ia selalu menang. Tapi ia dapat memilih menurut daging, dan pada waktu ia mendukacitakan roh, dalam Efesus 4 ayat 30, dan pindah dalam kerajaan gelap dan hukum dosa atau maut kembali menguasai dia, ia akan jatuh di dalam dosa. Saudara-saudariku, tetapi waktu ia bertobat dan kembali berjalan dalam roh, ia kembali dalam daerah hukum roh. Orang yang bertekun dalam roh terus-menerus menyalibkan daging, maka pada akhirnya atau sesudah banyak peperangan di dalam setiap segi hidup, ia menang sempurna. Daging mati sepenuhnya, tirai daging terbelah, dan ia dilahirkan atau pindah dalam kesempurnaan, di mana hukum-hukum kesempurnaan yang berlaku. Hukum-hukum yang kesempurnaan itu jauh lebih indah daripada hukum-hukum roh. Siapa yang sudah mahir dalam hukum roh akan meningkat dalam hukum-hukum kesempurnaan. Sampai di sini Bapak Ibu saudaraku, pemahaman Alkitab dalam kitab Imamat pasal 4. Besok kita akan tetap lanjutkan masih dalam kitab Imamat pasal 4. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita dan memberkati kita. Haleluya.